Meskipun profilnya suka menghindar, gemar membelokkan masalah, tidak konsisten dan terkesan masa bodoh. Akan tetapi Jokowi juga sering terlihat bingung dan tertekan sebagai gantungan seluruh menteri dan kadang menggantungkan pada putusan oligarki. Jokowi tentu berat menghadapi masalah yang terus datang bertubi-tubi. Sementara mimpi sukses dari berbagai agenda belum juga terasa, apalagi teraba. Pukulan berat saat ini adalah bobolnya benteng pertahanan keuangan. Menteri Keuangan sedang babak belur didera skandal di kementeriannya. Kasus 349 triliun ternyata sulit diredam, bahkan semakin membara akibat aksi di luar dugaan Menteri Jokowi sendiri, Mahfud MD. Kasus bisa berlanjut ke Pansus DPR atau KPK. Kejagung juga potensial untuk turut bergerak. Dalam video sidang Kabinet Paripurna 30 Maret 2023 di Istana Negara, dengan kondisi lemah, Jokowi menyampaikan narasi memahami kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya dalam kasus pajak dan bea cukai. Terkesan Jokowi kecewa dan menyalahkan kinerja birokrasi bawahannya, termasuk kepolisian dan aparat hukum lain. Ia mengingatkan perlunya berhati-hati. Jokowi wajar pusing karena ketika gonjang-ganjing kasus Sambo di instansi kepolisian belum tuntas, ternyata sudah ada lagi kasus Rafael Alun Trisambodo yang berefek pada tuntutan kejelasan transaksi mencurigakan ratusan triliun. Belum lagi ada tanda penyelesaian masalah ini di DPR, sepak bola ganti mendera. FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20. Benturan internal pun mulai nampak. Erick Thohir yang mewakili suara istana menunjuk Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penyebab kegagalan, bahkan kepada sikap PDIP yang juga terang-terangan menolak. Tentu PDIP tidak akan mau disalahkan, nama Bung Karno dilibatkan. Ketika Sri Mulyani semakin kusut, maka andalan Jokowi tinggal Luhut, dan Luhut ternyata sedang kalang kabut. Ia sewot pada orang di luar pemerintahan yang banyak omong. Dibalas oleh orang di luar pemerintahan bahwa rakyat kesal pada orang dalam pemerintahan yang gemar omong kosong dan nyolong. Entah Luhut masuk klaster omong kosong dan nyolong atau tidak. Luhut sendiri gagal mendatangkan banyak penanam modal di Indonesia. Tidak ada progres dari kerja Menko Luhut selain keterkaitan atau ketergantungan pada Cina. Akibatnya Luhut pun diberi predikat sebagai duta Cina. Benteng pertahanan Luhut bagi Jokowi mulai rapuh. Memang ia tidak becus. Masyarakat bukan hanya kecewa pada kinerja kementerian dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada ketidakmampuan Jokowi dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara negara. Apa yang dikeluhkannya merupakan kondisi objektif yang terjadi pada dirinya sendiri. Rakyat kecewa pada presiden. Komentar yang muncul adalah apakah kekecewaan Jokowi pada sidang kabinet itu merupakan sinyal bahwa ia segera mengundurkan diri. Narasi dan ekspresinya sudah pas untuk pidato pengunduran diri. Masa kepemimpinan Jokowi nampaknya mulai dihitung mundur. Banyak fakta yang muncul tiba-tiba menjadi cerita. Itu bukan desain oposisi, apalagi para menteri. Ada kekuatan ilahi yang sedang menunjukkan bukti. Sikap jumawa, zalim dan sok kuasa pasti berbatas waktu. Hukuman akan lebih cepat dan dahsyat daripada waktu dan pekerjaan untuk melakukan banyak rekayasa. Jokowi semakin goyah, berjalan tidak ajak karena mabuk oleh suntikan janji investasi yang tidak datang-datang. Pelanggaran HAM berat di perjalanan, hutang luar negeri yang menenggelamkan, serta kebocoran yang terjadi di berbagai kementerian. Bukan saja goyah karena gagal mensukseskan program, tetapi juga terancam berbagai tuntutan kelak saat ia tidak berkuasa. Mundur sekarang lebih baik karena masih ada harapan rakyat untuk memaafkan. Jika mundur karena periode habis, apalagi dimundurkan, maka ancaman sanksi penghukuman bisa terjadi. Jokowi payah yang semakin goyah. Untuk mundur bagusnya tidak harus menunggu nasihat atau bisikan paranormal. Berbasis pada kalkulasi normal saja. Adapun pernyataan mundur cukup di atas materai Rp10.000.